Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di WERIS, webinar edukasi lingkungan, Research Internship Sharing Series. Pada saat sharing WERIS ini, kita akan mendengarkan paparan dari Saudari Afro mengenai keanekaragaman vegetasi riparian di Daswelang, Pasuruan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini dapat bermanfaat. Kemudian saya persilakan Mbak Afro untuk menyajikan riset skripsinya. Silakan, Afro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Roni. Perkenalkan, nama saya Afro. Saya alumni mahasiswa biologi UIN Muhammad Ibrahim Malang. Di sini saya akan sharing terkait topik penelitian saya yang berjudul keanekaragaman vegetasi riparian di daerah aliran Sungai Welang, Kabupaten Pasuruan. Langsung saja, latar belakang dari penelitian ini, yaitu sungai merupakan suatu aliran yang mengalir dari hulu sampai hilir dan bermuara ke sungai lain, danau ataupun laut. Nah, suatu wilayah daratannya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang memiliki untuk menyimpan dan menampung dan mengalirkan air ini berasal dari curah hujan laut atau danau, bisa disebut dengan daerah aliran sungai atau yang bisa disebut dengan DAS. Nah, salah satu karakteristik DAS yang baik yaitu memiliki vegetasi yang tinggi. Nah, vegetasi yang membentuk dari satu kesatuan dalam ekosistem sungai itu dinamakan vegetasi riparian. Nah, lalu apa vegetasi riparian? Vegetasi riparian ini merupakan vegetasi merupakan yang tumbuh di kanan dan kiri sungai. Nah, keberadaan vegetasi riparian ini memiliki peran penting untuk ekosistem sungai tersebut, yaitu diantaranya menjaga dan memperbaiki kualitas air dan tanah saat terjadi aliran air hujan sebagai penutup tanah, sebagai tujuan habitat perairan dan hunian berbagai organisme dapat menyerap zat pencemar yang terbawa air, sebagai pengontrol erosi dengan sistem perakaran yang kuat dan dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, penelitian ini dilakukan di Sungai Welang. Nah, Sungai Welang ini merupakan sungai strategis yang berada di Jawa Timur. Nah, secara administratif, Sungai Welang ini melewati 3 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Nah, Sungai Welang ini memiliki panjang yaitu 40,09 km kuadrat dan memiliki luas daerah aliran sungai ini 511,60 dan memiliki banyak anak-anak sungai. Nah, biasanya Sungai Welang ini nih digunakan untuk warga sekitar ini untuk kebutuhan sehari, yaitu biasanya sebagai aliran persawahan. Nah, biasanya peningkatan jumlah penduduk di bantaran sungai dan semakin tinggi pembangunan di wilayah bantaran sungai Welang ini mengakibatkan intensi lahan semakin tinggi menjadi bangunan yang ditempati masyarakat atau bisa dijadikan sebagai talut. Nah, perubahan ini berdampak pada wilayah riparian sungai, yaitu wilayah kanan kiri sungai. Hilangnya vegetasi riparian ini mengakibatkan seluruh fungsi ekologis vegetasi riparian menghilang dan semakin menyusutnya vegetasi riparian berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati. Nah, ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurika 2019 dan Aini 2018. Jadi dampak ekologi yang terjadi jika vegetasi riparian ini menurun, yaitu dapat menghilangkan fungsi varian, yaitu sebagai penahan aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir di bagian hilir sungai dan dapat menurunkan kualitas air dan terjadinya erosi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, informasi mengenai keanekaragaman vegetasi riparian Sungai Welang ini perlu diketahui agar masyarakat mengetahui tentang pentingnya untuk melindungi vegetasi riparian. Lalu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis tumbuhan yang ditemukan pada vegetasi riparian di Sungai Welang, Kabupaten Pasuruan, untuk mengetahui indeks nilai penting vegetasi riparian bukan di Sungai Welang, Kabupaten Pasuruan, dan untuk mengetahui indeks keanekaragaman vegetasi riparian yang ditemukan di Sungai Welang, Kabupaten Pasuruan.
Lalu next, batasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama pengamatan vegetasi riparian dilakukan di bagian hulu dan bagian tengah Sungai Welang Kabupaten Pasuruan. Terus batas wilayah vegetasi riparian yang diamati dari tepi sungai yaitu 5 sampai 10 meter dan identifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri morfologi dan dilakukan sampai tingkat spesies, dan penelitian ini dilakukan pada musim hujan. Lalu metode penelitian yang digunakan, tipe penelitian yang saya gunakan di sini yaitu jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode plot, dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai bulan Maret 2022. Lokasi penelitian ini berada di bagian hulu dan tengah Sungai Welang Kabupaten Pasuruan. Lalu prosedur penelitian ini berupa 3, yaitu penentuan lokasi pengambilan sampel, penempatan plot, lalu mekanisme pengambilan vegetasi riparian. Nah, penentuan lokasi sampel ini tuh menggunakan metode proportion sampling, dan penelitian ini dilakukan di 4 stasiun, dan stasiun 1 ini terletak di Desa Toek, stasiun 2 terletak di Desa Semut, stasiun 3 terletak di Desa Warati, dan stasiun 4 terletak di Desa Kakidangan. Nah, dan jumlah total keseluruhan dari stasiun 1 dan sampai stasiun 4 ini berjarak 18 km. Dan untuk selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Metode yang saya digunakan untuk pengambilan sampel ini metode plot dengan ukuran 10 kali 10 meter untuk pohon, lalu 5 meter kali 5 meter untuk pohon fase tiang dan pancang, dan 1 meter kali 1 meter untuk tumbuhan bawah. Dan satu stasiun ini terdapat 6 plot, yakni 3 plot di kiri sungai dan 3 plot di kanan sungai. Lalu mekanisme pengambilan sampel vegetasi pertama yaitu tumbuhan yang diamati berupa habitus pohon, lalu anakan pohon yaitu fase tiang dan pancang, dan tumbuhan bawah. Nah, setiap plot kemudian dicatat nama spesies, jumlah individu, jumlah spesies, dan dilakukan terhadap masing-masing spesies. Nah, identifikasi spesies tumbuhan dilakukan langsung terhadap spesies yang sudah dikenal. Lalu jika belum diketahui nama spesiesnya, akan didokumentasikan batang, cabang batang, daun, bunga jika ada. Lalu akan dikombinasikan dengan kamera dan dimasukkan ke dalam kategori tidak diketahui spesiesnya. Kemudian diidentifikasi nama spesies tumbuhan yang ditemukan dengan bantuan buku identifikasi, dan spesies tumbuhan yang telah diidentifikasi ini telah dikonfirmasi ulang oleh staf Kebun Raya Purwodadi. Lalu analisis data, perhitungan yang saya pakai di sini adalah memiliki 2 analisis data, yaitu indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman non-linear. Lalu lanjut untuk hasilnya. Jadi hasil identifikasinya untuk hasil identifikasi spesies yang saya temukan dalam penelitian ini yaitu terdapat 100 spesies, diantaranya yaitu 52 spesies tumbuhan bawah dan 48 spesies pohon beserta fase anakan beserta fase tiang dan pancangnya. Berikut temuan spesies yang saya temui di Sungai Welang. Dan berikut ini temuan spesies pohon fase tiang dan pancang yang saya temukan juga. Terdapat 48 spesies. Kemudian setelah hasil identifikasi ini, lalu kita hitung indeks nilai penting setiap habitus. Nah, indeks nilai penting ini tuh dipakai untuk agar kita mengetahui nilai dominasi suatu spesies tersebut. Dan indeks nilai pentingnya tumbuhan bawah yang paling tinggi ini yaitu spesies Paspalum conjugatum
dengan nilai INP sebesar 10,41%. Paspalum conjugatum ini tuh dapat berkembang secara alami bahkan melampaui alam rentang biogeografisnya. Paspalum conjugatum ini sangat toleran terhadap kekeringan karena sistem perakarannya yang dalam dan cukup toleransi terhadap banjir. Lalu indeks nilai penting pohon fase pancang ini yang paling tinggi yaitu Annona muricata dengan nilai INP sebesar 23,34%. Annona muricata ini memiliki kerapatan paling tinggi yaitu 12,70% dan nilai frekuensi relatif yang paling tinggi juga yaitu 10,64% di antara spesies yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Annona muricata ini memiliki kemampuan adaptasi yang efisien terhadap lingkungan dan daya saing yang tinggi dalam bersaing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Annona muricata ini tersebar di seluruh zona tepi sungai dengan kelimpahan lebih tinggi di daerah dengan tanah yang subur dan aliran air yang sedang. Lalu indeks nilai penting pohon fase tiang ini yaitu spesies Tectona grandis dengan nilai INP sebesar 65,93%. Nah, Tectona grandis ini ditemukan pada penelitian ini ditemukan di seluruh habitus yaitu pohon, terus pohon fase tiang dan pohon fase pancang. Ini menunjukkan bahwa Tectona grandis ini memiliki kemampuan yang baik untuk tumbuh di dalam area tersebut. Di dalam sungai Walang tersebut. Lalu indeks nilai penting untuk pohon ini yang paling besar ditemukan yaitu spesies Ficus variegata dengan nilai INP sebesar 32,16%. Nah, waktu penelitian ini Ficus variegata ini memiliki batang yang besar, tinggi dan daun yang relatif besar. Ficus variegata ini dengan penutupan area dasar yang cukup luas dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi erosi tanah dan menyimpan air. Nah, ini dapat dilihat pada tabel nilai dominansi relatif yang paling tinggi di antara spesies yang lain, yaitu Ficus variegata dengan nilai 20,58%. Lanjut, indeks keanekaragaman vegetasi riparian yang ditemui pada Sungai Walang ini yang hasil hitung, ini yang paling tinggi yaitu tumbuhan bawah dan pohon fase pancang dengan nilai masing-masing hak aksennya di atas 3. Tumbuhan bawah ini memiliki hak aksen 3,560 dan pohon fase pancang ini memiliki hak aksen 3,026. Ini menunjukkan keanekaragaman yang tinggi, sedangkan dari pohon fase tiang dan pohon ini memiliki keanekaragaman sedang. Ini ditunjukkan dengan angka hak aksennya rentan dari hak aksennya ini di antara 1 sampai 3, yaitu pohon fase tiang ini 2,482 dan pohon ini memiliki nilai hak aksennya 2,841. Nah, tumbuhan bawah ini pada tabel tersebut dapat diketahui di antara empat habitus ini yang paling tinggi yaitu tumbuhan bawah dengan nilai hak aksen sebesar 3,560. Nah, menurut UMAR 2017, suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi apabila komunitas tersebut tersusun dari banyak jenis dengan kelimpahan jenis yang sama atau hampir sama. Sebaliknya, apabila komunitas tersebut tersusun dari sedikit jenis dan apabila hanya sedikit jenis yang dominan, maka keanekaragaman jenisnya rendah. Lalu, kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, jenis seluruh vegetasi riparian ditemukan di Sungai Walang terdapat 100 spesies yang terdiri dari 43 famili. Data vegetasi tumbuhan riparian habitus pohon yang ditemukan sebanyak 25 spesies dari 16 famili. Habitus pohon fase tiang ditemukan sebanyak 16 spesies dari 11 famili. Habitus pohon fase pancang ditemukan sebanyak 27 spesies dari 17 famili. Dan tumbuhan bawah yang ditemukan sebanyak 52 spesies dari 22 famili. Nah, indeks nilai penting vegetasi riparian yang kedua, indeks nilai penting vegetasi riparian habitus pohon tertinggi yaitu Ficus variegata dengan nilai INP-nya 32,16%. Lalu nilai INP habitus anakan pohon yang tertinggi yaitu Tectona grandis dengan nilai INP-nya yaitu 65,93%.
INP habitus pohon fase panjang tertinggi yaitu Annona muricata dengan nilai INP-nya 12,70% dan INP tumbuhan bawah tertinggi yaitu Paspalum conjugatum dengan nilai 10,41%. Nah, lalu yang ketiga, secara keseluruhan tumbuhan bawah memiliki indeks nilai keanekaragaman jenis yaitu dengan nilai H. aksen 3,560, habitus pohon fase panjang memiliki nilai indeks keanekaragaman 3,026, habitus pohon fase tiang memiliki indeks keanekaragaman yaitu 2,482 dan habitus pohon yaitu 2,841. Nah, di antara semua habitus yang memiliki keanekaragaman yang tinggi yaitu tumbuhan bawah dan pohon fase panjang, dan yang memiliki keanekaragaman sedang yaitu pohon fase tiang dan habitus pohon. Sekian topik penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Roni Irawanto. Lanjut, Pak. Terima kasih Mbak Afro atas paparan hasil studi skripsinya. Cukup menarik dan saya lihat sih ini memang belum pernah saya publikasikan dan mungkin Mbak Afro juga belum pernah publikasikan. Tapi di webinar series ke-38 ini kita sharing ke teman-teman secara luas dan untuk diskusi lebih lanjut bisa dilakukan di grup Beris. Kemudian untuk paparan Mbak Afro, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sudah lulus SSI. Semoga ilmu dan pengalaman selama studi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup webinar series ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat buat kita semua dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih.